selanjutnya kita akan langsung menuju kepada acara inti, yaitu kuliah umum dengan tema Peta Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Kepada Bapak Dr. Ali Sakti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat sehat untuk bisa bersilaturahim pada majelis ilmu dan majelis ukhuwah pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dari Feby Aramiri, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, rekan-rekan kolega dosen di sini juga hadir, senior saya Pak Dr. Rizka Ahmad di belakang Mas Yudi, juga rekan-rekan yang lain. Saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang peta keuangan mikro syariah di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekedar memberikan semangat gitu ya, bahwa setiap kali ada delegasi asing yang datang ke Indonesia dan bertamu ke Bank Indonesia, selalu yang menjadi fokus ingin belajar dari Indonesia itu cuma dua, Islamic Banking dan Islamic Microfinance. Islamic Banking, Islamic Microfinance. Ketika kita tanya kenapa nggak belajar ke Malaysia, belajar ke Eropa, ke UK gitu misalkan, karena biasanya lebih menonjol brandingnya gitu, atau ke Malaysia yang besar industrinya. Pernah satu kali delegasi dari Korea Selatan itu datang ke Departemen Perbankan Syariah di Bank Indonesia. Waktu masih di Bank Indonesia Pak, sekarang DBBS-nya sudah hijrah ke OJK. Nah itu ketika kita tanya alasannya kenapa belajar ke Indonesia, salah satu alasannya cuma karena direkomendasikan oleh konsultannya. Konsultannya mereka menggunakan Thomson Reuters London. Apa poin-poin yang direkomendasikan? Jadi kalau mau melihat aplikasi ekonomi syariah yang lebih komprehensif, kemudian infrastrukturnya jauh lebih mapan dan sifatnya bottom up, belajarnya harus dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Karena kalau Malaysia itu sifatnya top down. Bapak Ibu sendiri mungkin tahu ya, uang yang ada di bank syariahnya di Malaysia itu dana pihak ketiganya 80-85% itu uangnya dari Treasury BUMN. Ya, Treasury BUMN. Jadi ada surat sakti dari kantor Kementerian Perdana Menteri bahwa semua BUMN harus meletakkan dananya di bank syariah. Jadi besarlah mereka. Jadi jangan juga banding-bandingkan Indonesia dengan Malaysia. Kalau harusnya bandingkan jeroannya, Pak. Jangan cuma total aset saja. Total aset itu kan salah satunya dari DPK juga. Nah, kalau lihat dari DPK, bank syariah di Indonesia itu nggak ada sekeping pun dari BUMN, Pak. Ya, nggak ada sekeping pun. Karena begitu masuk ke bank syariah nanti kena lagi ketentuan dari BPK. Karena bagi hasilnya bisa naik turun. Sementara ketentuan dari BPK harus berdasar pada suku bunga pasar. Begitu di bawah suku bunga pasar bisa kena delik korupsi. Makanya nggak ada sekeping pun uang BUMN taruh di bank syariah. Ada juga dana haji, Pak. Itu juga diambil kemarin sama Kementerian Agama. Jadi kita ini maju kena mundur kena. Nah, salah satunya juga yang kemudian berkembang pesat adalah keuangan mikro syariah, baik konvensional maupun syariah. Dia menjadi keunggulan Indonesia. Indonesia adalah laboratorium raksasa untuk keuangan mikro, tapi kebanyakan orang tidak paham. Ya, kita ini laboratorium raksasa untuk dunia. Banyak orang yang belajar keuangan mikro lebih banyak belajar dari Bolivia atau dari yang saat ini terkenal dari Bangladesh. Ya, Grameen Bank. Padahal kalau Bapak tahu sendiri, Grameen Bank itu tidak dikelompokkan sebagai microfinance, tapi banking. Makanya pengaturannya di bawah bank sentral,
bukan di bawah otoritas keuangan mikro. Jadi di Bangladesh itu ada otoritas keuangan mikro yang membawahi ada sekitar 6 sampai 9 institusi keuangan mikro. Padahal cuma 6 sampai 9, Pak. Tapi sudah ada otoritasnya sendiri. Bapak, Ibu harusnya paham juga jumlah keuangan mikro di Indonesia berapa. Saya pernah presentasi itu di Dubai. Terus ada kawan dari Citizen. Itu lihat data saya. Tertulis di situ keuangan mikro 160.000. Terus dia bilang, "Oh, this customer? No. This number of institutions." Number of institutions, bukan customer. Ternyata dia ambil data entah dari mana. Data yang dia pakai 160.000 itu adalah customernya. Ada namanya Michael Tarasi. Kalau mungkin Bapak nanti dapat konferensi di luar negeri yang biasa ngomong microfinance itu yang dari US, itu ada Michael Tarasi. Begitu dia mau present di depan, akhirnya karena saya sudah koreksi data-data dia, akhirnya dia cuma bicara lisan saja, nggak ada lagi tayangan. Karena tayangan data-datanya salah. Data-datanya salah. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita kembali lagi menggali aplikasi-aplikasi yang sifatnya lokal di Indonesia yang bisa kemudian kita jual benderanya di luar negeri dan bisa direplikasi oleh teman-teman negara lain yang sifatnya punya karakteristik negara yang sama, terutama negara-negara Muslim, Pak. Ya. Nah, saya kembali dulu dari awal ini, Bapak Ibu sekalian. Aplikasi, selamat datang Dr. Yusuf, Yasir Yusuf. Aplikasi keuangan syariah di Indonesia pelan-pelan itu semakin lengkap, Bapak Ibu sekalian. Dari yang perbankan, pasar modal, insurance, pension fund, finance company, sampai microfinance, pawn shop, ya, sampai sektor fiskalnya, atau bahkan yang jarang sekali disentuh dalam dunia internasional adalah social sector atau social finance. Nggak pernah dimasukkan, Pak. Buku yang keluar dari IRTI IDB saja ini dikelompokkan sebagai third sector, ya, sebagai sektor ketiga, tidak dikelompokkan juga sebagai sektor keuangan. Padahal sektor sosial itu juga punya fungsi yang sama, intermediary agent. Kalau yang komersial, keuangan yang kita tahu, sektor keuangan itu kan fungsinya sama, Pak, intermediary agent dari surplus spending unit kepada deficit spending unit. Padahal social sector juga sama, intermediary agent dari muzaki ke mustahik. Sehingga lengkap sekali konsep Islam itu, dari ngurusin poorest of the poor sampai ngurusin the largest company. Dari sektor usaha yang paling rendah, yang orang yang nggak punya usaha sama sekali, itu dilayani oleh Islam sampai orang yang punya usaha. Itu kenapa mungkin di bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun disebutkan itu, Pak, ya. Semakin banyak populasi dari sebuah wilayah, maka potensi makmur dari wilayah itu semakin tinggi, ya, semakin besar. Tapi kenapa kok kita lebih percaya dengan Robert Malthus theory? Ya, Robert Malthus theory, dia katakan bahwa populasi bertambah sesuai dengan deret ukur, sementara sumber daya ekonomi bertambah sesuai dengan deret itu. Akhirnya ada konflik ekonomi yang dikabarkan di banyak buku-buku ekonomi bahwa masalah ekonomi adalah scarcity, kelangkaan. Padahal Allah katakan, aku sudah berikan kamu apa-apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan, untuk kebutuhanmu lahir dan batin. Di surat Luqman ayat 20. Jadi kita sudah dicukupkan oleh Allah. Tapi ternyata teori-teori konvensional itu berbicara lain. Maka harus kita gali kembali teori-teori Islam. Nah, kemudian aplikasinya di Indonesia, perundang-undangannya sudah mulai dilengkapi, Pak. Jadi undang-undang perbankan syariah tahun 2008, meskipun terlambat, Pak, ya. Kita ngajari Thailand itu, Pak, tahun 2001, ngajarin Thailand tentang bagaimana mengkonsep undang-undang perbankan syariah. Tahun 2002 mereka sudah keluarkan undang-undang perbankan syariah. Nah, gurunya baru 2008 baru. Itu juga blessing in disguise. Karena apa? Ada kebutuhan undang-undang pasar modal tentang SBSN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008. Jadi Undang-Undang tahun 2008 ini nomor 19 itu keluar kalau Undang-Undang Perbankan Syariah juga ikut keluar. Makanya akhirnya blessing in disguise. Karena kalau nggak salah saya dapat informasi dari kawan yang dulu di istana itu, dia katakan kenapa ini keluar? Karena ada tuntutan dari Emir Kuwait. Karena Emir Kuwait mau taruh uangnya di
di Indonesia, tapi nggak ada instrumennya yang syariah. Ya, nggak ada instrumennya yang syariah waktu itu, tahun 2007 Pak ya. 2008 baru keluar, karena nggak bisa serta-merta keluar undang-undangnya, karena ternyata harus undang-undang sendiri, nggak bisa ngikut yang konvensional. Maka undang-undang SBSN keluar, tapi syaratnya adalah siapa? Pelaku dari SBSN yang nanti mentransaksikan SBSN kan butuh bank, maka banknya juga harus syariah. Maka keluarlah undang-undang, alhamdulillah. Meskipun Bapak mungkin ini minta maaf ya Pak, waktu kami keluarkan undang-undang perbankan syariah, mungkin nggak ada yang tahu Pak. Kami itu bahkan semacam ini Pak, teror tanda kutip. Hampir setiap bulan itu ada telepon dari kedutaan US atau dari World Bank datang ke kantor kami, bicara tentang ada yang bisa kami bantu untuk pengembangan keuangan syariah di Indonesia. 2 jam kita ngobrolin bagaimana mengintegrasikan program, tapi ujung-ujungnya mereka tanya, apa bisa kami bantu untuk formulasi undang-undang perbankan syariah? Wah, kita yang waktu rapat itu langsung tendang-tendang kaki. Maksudnya apa dia? Ternyata ada maunya juga. Nggak taunya ketika kita jawab minta maaf, itu hal yang sensitif. Biar kami yang selesaikan. Jadi 2 jam tadi sudah bicara tentang bagaimana mereka membantu program kami, nggak ada implementasinya. Jadi memang maunya mencoba mengintervensi gitu ya, perumusan undang-undang keuangan syariah. Jadi itu memang perjuangannya agak ini Pak. Bahkan hampir setiap tahun kami harus setor data, bukan setor istilahnya ya. Mereka minta data dari kedutaan US. Dan kita sudah tahu Pak, kalau Bapak baca buku tentang data-data keuangan di seluruh dunia, data yang dikeluarkan oleh CIA itu jauh lebih lengkap daripada statistik yang dikeluarkan oleh IMF. Yang biasa membuat riset sudah paham sumber-sumber data. Kemudian di microfinance ada undang-undang tahun 2008 tentang UMKM, klasifikasi UMKM Bapak Ibu sekalian. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Nanti akan saya bahas lebih jauh di sini. Ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, tapi kemudian dimansuhkan oleh MK karena ada yang tidak kesesuaian pada semangat koperasi. Akhirnya kita kembali ke Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Ya. Saya dengar kabar dari teman-teman parlemen sedang diurus RUU kembali untuk bisa memunculkan baru. Fiskal perpajakan sudah dikenali Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak lagi ada yang namanya double tax. Ya, itu sudah mulai diakui. Meskipun masih ada ketar-ketir di antara kita Pak, karena di undang-undang itu yang tertulis cuma merubah saja. Ijarah istisna salam tidak dicantumkan. Khawatir nanti kalau kantor pajak Pratama itu bersandar cuma dengan hitam putih. Kalau hitam putih nanti yang cuma dikenali cuma merubah saja. Tapi kami sudah klarifikasi ke kantor pajak, katanya tertulis itu cuma contoh. Jadi kalau contoh berarti yang lain bisa. Kemudian social sector, kita juga sudah ada undang-undang. Tadinya 38 tahun 99, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang 23 2011. Meskipun bentuknya juga tidak ideal, karena undang-undang ini hanya mengatur pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meskipun undang-undang wakaf punya undang-undang sendiri Pak ya. Tapi undang-undang ini tidak idealnya adalah muzaki yang tidak bayar zakat itu tidak ada sanksi. Sehingga bentuk zakat di Indonesia harus diakui masih voluntarily. Ya, masih sukarela, mau bayar silahkan, nggak bayar nggak ada sanksi. Tapi yang dikenakan sanksi adalah lembaga yang mengelola zakat itu. Artinya ini terbukti Bapak Ibu sekalian, kita punya landasan yang jauh lebih lengkap, infrastrukturnya jauh lebih lengkap. Bahkan Malaysia saja itu pernah kami kedatangan dosen dari University Malaya, mau belajar apa? Belajar PSAK terkait keuangan syariah. Ketika kita tanya loh, kenapa nggak Malaysia, harusnya kan Malaysia lebih lengkap. Oh enggak Pak, kami di Malaysia tidak punya PSAK khusus syariah, karena yang kami gunakan ya konvensional saja. Karena konvensional sudah memenuhi, karena karakteristik produk dari Malaysia itu mimikri dengan konvensional. Mimikri itu gini Pak, ya, meniru saja. Ada bayat inna, bayat dain gitu ya. Inna sekarang Inna sudah dilarang tahun 2013, tapi mereka berubahnya bukan seperti Indonesia, tapi ternyata berubahnya seperti Timur Tengah, pakai tawaruk, komoditi murabahan. Yang tadinya dua pihak menjadi 3 pihak, padahal intinya sama saja. Pokoknya jual murah tunai, beli tangguh mahal. Jual murah tunai, beli tangguh mahal.
Ya. Kalau di Indonesia nggak bisa, harus ada barangnya, nggak bisa cuma justifikasi. Itu yang membuat kita akhirnya banyak juga dikecam. Meskipun kecapan luar negeri ada, kecapan dalam negeri juga ada. Jadi maju kena, mundur kena lagi. Lanjut, slide selanjutnya, fungsi keuangan. Nah, posisi keuangan mikro seperti apa Bapak Ibu sekalian? Yang lebih terkenal yang paling atas biasanya, ada banking, pasar modal, dan lain sebagainya. Sebagai intermediary agent Pak ya. Untuk siapa? Untuk formal sektor usaha formal. Di bawahnya, padahal ya, sudah ada microfinance yang mengurusi small business atau micro small enterprises atau UMKM. Padahal ini Mbak, besarnya itu sangat luar biasa. Di struktur ekonomi Indonesia, 98% usaha yang ada di Indonesia itu usaha mikro. Tambah lagi usaha menengahnya, 99%. Jadi yang besar itu cuma 0, sekian persen. Jadi 99% usaha kita itu mikro sampai menengah. Kalau menengahnya dikeluarkan, maka strukturnya 98. Jadi yang menengah juga sebenarnya sedikit. Belum lagi sekarang sudah ada tuntutan kepada pemerintah mencoba mengklasifikasikan yang mikro itu jauh lebih detail. Karena di mikro saja yang paling bawah itu kan 50 juta Pak. Sementara ada lembaga-lembaga keuangan yang mengurusi bukan cuma 50 juta tapi 500 ribu, bahkan 300 ribu. Itu kelompoknya apa? UMKM kan? Nggak masuk. Sekarang sudah mulai dikenalkan, ada yang super mikro istilahnya, ada yang nano bisnis gitu. Karena di bawah mikro itu nano, ya, nano bisnis. Nah, Indonesia sudah punya microfinance-nya. Nanti saya sampaikan keluar biasaannya. Gitu. Ada pawn shop, tapi di bawahnya juga ada social sector. Jadi urutannya yang tadi saya sampaikan di awal, kita punya lembaga yang mengentertain kebutuhan masyarakat yang tidak punya penghasilan. Kemudian masyarakat mikro, usaha mikro, masyarakat usaha besar. Semuanya ada pelayannya dari sektor keuangan. Ya. Munculnya ini juga salah satunya karena apa? Kalau dalam beberapa literatur, bahkan kalau Bapak Ibu agak sedikit ini mau detail itu bisa cek di YouTube Pak, kuliahnya Joseph E. Stiglitz bicara tentang growth inclusion. Beliau katakan saat ini sudah gagal yang namanya teori trickle down effect. Ya, trickle down effect itu Pak, besarkan yang atas, nanti akan men-trickle ke bawah. Ada kucuran perpindahan teknologi, perpindahan kesejahteraan gitu ya ke bawah. Tapi semuanya itu gagal total. Jadi kalau mau memberdayakan masyarakat bawah, ya langsung men-treatment masyarakat bawah. Tidak lagi dari atas, karena ternyata yang atas terlalu serakah dan tidak pernah mau mengkucurkan apa yang menjadi hak orang-orang bawah. Karena ini kan sebenarnya masuk teori ini Pak ya, teori mikroekonomi ya. Kita diajarin itu, mahasiswa kalau diajarin economic behavior, belajar tentang marginal utility function, ya itu kan belajar tentang teori keserakahan ya. Ya. Kalau gaji saya tinggi, maka konsumsi saya tinggi bukan? Supaya kurva indifference kita meningkat. Kurva indifference itu melambangkan kepuasan. Dan saya itu di apa? Value nilai-nilai moral dalam pasar itu ya pokoknya mencapai kepuasan yang tinggi, yang maksimal. Ya. Padahal di teori syariah boleh jadi nggak seperti itu konteksnya. Itu yang saya selalu katakan. Bagaimana kurva indifference-nya Salman Al-Farisi? Ketika Salman Al-Farisi, kalau Bapak baca bukunya Muhammad Khalid 60 Sahabat Rasulullah, yang diceritakan Salman itu setiap harinya membelanjakan, punya uang itu 3 dirham. 1 dirham buat infak, 1 dirham buat makan, 1 dirham buat bisnis. Bisnis ngapain? Beli pelepah kurma kering, dianya menjadi tikar oleh istrinya, dijual ke pasar Madinah seharga 3 dirham. Begitu dapat 3 dirham, apa yang dia lakukan? Begitu lagi, 1 dirham buat infak, 1 dirham buat makan, 1 dirham buat bisnis. Begitu seterusnya, sampai dia diangkat oleh Umar sebagai gubernur dengan gaji 5.000 dirham. Apa yang terjadi ketika terima 5.000 dirham? Penuh dia infakkan ke Baitul Mal. Yang dia pakai cuma 3 dirham yang dia bawa dari Madinah. 1 dirham buat infak, 1 dirham buat makan, 1 dirham buat bisnis. Makanya sepertiga itu ini Pak ya, konstanta rahasia Allah itu.
Jadi kalau mau mengelola harta sendiri itu pakai konsep sepertiga. Sepertiga buat makan, ambil buat kita, sepertiga buat bisnis, sepertiga buat infak sosial. Sepertiga itu penting, Pak. Makanya kalau nanti kurban kan, yang diambil untuk keluarga, untuk kurban kan sepertiga, Pak. Nah, kalau makan sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jadi sepertiga itu kayak 22/7-nya lingkaran itu. Ya. Bisa jadi skripsi itu, Pak. Ya. Oke. Nah, konteksnya seperti itu, Pak. Jadi kalau kita belajar di marginal utility function itu kan begitu ya. Sementara kalau Salman seperti itu tindakannya, itu marginal utility function-nya gimana? Kurva indifference-nya gimana? Kalau kurva indifference, ini minta maaf buat mahasiswa yang semester 2, semester 3 harusnya sudah dapat itu ya. Ya, budget constraint naik, ya belanja barang X, barang Y, betul ya? Kecuali Anda sudah mengembalikan ilmunya ke dosen ya. Karena nilainya sudah buat. Nah, sementara di buku-buku ekonomi kita diajarkan gitu ya, bahwa yang namanya prinsip rasionalitas ekonomi itu maximizing pleasure, minimizing pain, maksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Ya, itu kenapa kalau pendapatan gaji semakin bertambah, konsumsi semakin bertambah, karena kita mau mencapai apa? Kepuasan yang lebih tinggi. Padahal dalam konteks syariah, kepuasan itu beda definisinya. Definisinya bukan cuma bisa sekedar bahagia, itu bukan saat dimana kita bisa tersenyum dan tertawa, tapi bahagia itu saat dimana kita bisa membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Ada perubahan definisi. Oke, kembali lagi Pak ya. Jadi konteks kita sedang membangun ini. Ada kepedulian ekonomi, nanti Bapak bisa lihat yang menjadi kritik dari ada satu scholar namanya Umar Faruk. Ada kesalahan orientasi pada aplikasi-aplikasi ekonomi dan keuangan syariah yang harus dirubah. Ya, saya tunjukkan. Nah ini theoretical framework ya sebenarnya. Ya. Bahwa ketika ekonomi keuangan formal itu gagal untuk melayani masyarakat duafa, masyarakat mikro kecil, karena asymmetric information-nya terlalu tinggi. Bagaimana saya kasih kredit kalau ternyata ketidakjelasan mereka itu terlalu tinggi. Sehingga kalau asymmetric information-nya pakai teorinya Arkelov tahun 1970 itu artikelnya. Arkelov itu katakan apa? Asymmetric tinggi, maka pricing produknya semakin tinggi. Semakin saya tidak tahu produk itu, maka harga produk itu semakin tinggi. Nah, dalam konteks keuangan, kalau saya tidak tahu customer saya, maka saya kasih pricing tinggi karena resikonya tinggi. Nah, dalam konteks keuangan syariah, keuangan mikro, semua itu dimitigasi. Ambil contoh. Ketika saya ambil rekrut pegawai dari kelompok tempatan, maka sudah dengan sendirinya mitigasi resiko sudah dilakukan. Karena apa? Pegawainya sudah tahu customernya. Sementara kalau di perbankan, Anda rekrut dari mana, terus disebar kemana-mana, ya, dan orang yang disebar itu tidak tahu apa yang menjadi kondisi dari lingkungan di mana dia beroperasi. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, salah satu praktek yang dulu pernah membuat BI malu ya, karena waktu itu pernah kita undang di acara resmi BI, namanya Pak Nasri Koto, mungkin Bapak pernah dengar, dari Sumatera Barat. Orang Solo. Dia presentasi karena dia memiliki koperasi simpan pinjam yang asetnya sudah mencapai 300 miliar. Ya, 300 miliar Pak. Beliau itu sebenarnya petani Pak. Petani bawang. Berapa kali pinjam ke bank, ajukan pinjam ke bank, gagal terus. Akhirnya karena latar belakang pendidikannya terbatas, dia pikir saya pinjam gagal terus, ya sudahlah, kalau ada bank nggak pernah mau kasih izin buat saya bikin bank sendiri. Sesama petani, patungan, ya 100.000, kemudian yang ada yang butuh kita kasih, begitu seterusnya. Akhirnya berkembang Pak, dia bikin saham sendiri, sahamnya sampai 1 lembar 100.000, dan berkembanglah akhirnya menjadi 300 miliar asetnya.
waktu itu Deputi Gubernur kami tanya di forum itu, Bang Nasri berapa NPL? Ya. Pak Nasri bilang, NPL itu apa Pak? Nggak tahu juga dia. NPL, kredit bermasalah. Kredit macetnya berapa? Oh, yang nunggak Pak. Yang nunggak, iya Pak, yang nunggak berapa? 0%. Kaget kita. Kok bisa? Ya Pak, kalau ada yang macet, ada yang nunggak kita tanya sih tangganya. Itu nunggak kenapa? Oh iya Pak, lagi dapat musibah. Ya, baik usahanya susah, baik keluarganya susah. Ya sudah, kalau sudah begitu Pak, kita coret aja. Nggak usah dikasih apa? Nggak usah terus ada catatannya. Bahkan kita kasih ini aja, kasih sedekah. Kasihan orang susah. Ya. Tapi kalau ada yang mampu nggak mau bayar kreditnya Pak, apa yang dilakukan? Habis Jumatan diumumin di surau Pak. Bapak cuma pinjam 1 juta, 2 juta, nama baik keluarga besar rusak. Ya. Dan sebenarnya itu inti keuangan syariah, keuangan mikro. Memanfaatkan social collateral istilahnya. Kalau dalam bahasa kita itu ikatan sosial, baik keluarga maupun kampung. Yang bagaimana dia mau menjaga apanya? Nama baik, reputational effect yang dilakukan. Dan itu juga yang terjadi ketika teman-teman di Bali menggunakan dengan bentuk lembaga perkreditan desa, LPD. Dia mengawinkan apa Pak? Mengawinkan adat, budaya, dan agama. Ya. LPD-nya dimiliki oleh adat. Coba bayangin Pak. Jadi satu desa adat itu sifatnya kecamatan Pak. Satu desa adat yang namanya Pekraman, ya, itu memiliki satu LPD. Yang boleh ambil kredit dari LPD cuma warga dari kecamatan itu, tidak boleh dari kecamatan yang lain. Ya. 20% dari profit LPD disumbangkan ke desa adat, di desa Pekraman. Jadi nggak ada lagi ngaben, itu orang susah nggak bisa ngaben, nggak ada lagi orang mau nikah nggak punya dana, semuanya ditanggung oleh desa Pekraman. Coba Bapak bayangkan, ternyata aplikasi yang dilakukan oleh LPD sebenarnya mengcopy paste Lumbung Pitinagari dari Sumatera Barat tahun 84. Sementara Lumbung Pitinagari ini sekarang sudah sunset. Lumbung Pitinagari, nanti saya juga akan cerita Lumbung Pitinagari. Keuntungannya apa Pak? LPD dan LPN bebas, nggak ada pajak. Jadi 6% save, sehingga pricing produknya itu apa Pak? Jauh lebih murah daripada bank, sehingga dia berani bilang ada counter saya, itu kanan kiri bank, tapi dia tetap saja survive. Bahkan kantornya megah di Bali. Nah, yang bisa diaplikasikan karena di sini juga social bonding agama itu boleh jadi mereplikasi Pak. Entah nanti bentuknya seperti apa, kita bisa diskusi. Baik. Kalau selanjutnya ini teori saja. Lanjut. Ini menjelaskan teori public dan private Pak ya. Sektoral di ekonomi, ada public sector, ada private sector. Lanjut. Jadi kalau public memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sifatnya apa? Sifatnya urgent. Nilai komersialnya biasanya rendah, sehingga sektor swasta nggak mau memproduksi seperti jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Kalau yang private itu mengurusi sektor-sektor memproduksi barang yang sifatnya komersial. Nah, gabungan antara public goods dan private goods itu menentukan apa? Jumlah barang yang kemudian bisa memfasilitasi rakyat. Semakin banyak goods-nya, semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka semakin puas masyarakat. Lanjut, Bro. Ya, terus, jadi saya cuma ingin menyampaikan ini sebenarnya, biar gambarnya mudah dimengerti Pak ya. Tadi ada private goods, ada public goods membentuk kurva produksi yang melengkung tadi. Dia akan menentukan apa? Kayak kalau yang individual kan kurva indifference ya. Kalau yang ini social indifference, kepuasan masyarakat. Nah, saya izin berdiri. Bahwa kurva produksi private itu bisa didorong meningkat lebih jauh jika modal yang ada di masyarakat itu termaksimalkan, digunakan secara maksimal. Jadi uang-uang Bapak Ibu sekalian sebaiknya jangan menganggur,
masuk ke sektor keuangan supaya apa? Bisa masuk ke sektor usaha dan memproduksi barang dan jasa. Begitu juga ternyata di sektor publik ada sektor sosial. Bagaimana negara harusnya meningkatkan keimanan masyarakatnya. Semakin beriman masyarakat, maka akan semakin tinggi produksi barang dan jasa dari sektor sosial. Bapak Ibu bisa, tadi kami diskusi dengan Pak Hafaz maupun dengan Pak Dekan. Ketika keimanan orang itu meningkat, maka akan ada juga transfer goods and services tanpa perlu ada apa? Jual beli. Orang berani merelakan barangnya, asetnya, hanya karena apa? Karena iman. Jadi fungsinya bukan karena return, tapi fungsinya karena iman. Ketika wakaf meningkat, apa wakaf itu muncul karena ada return? Nggak ada. Tapi semakin tinggi besar wakaf yang terakumulasi di sebuah masyarakat, maka beban biaya sosial masyarakat itu menurun. Terus, konteksnya, kalau ini meningkat, keimanan meningkat, intermediasi meningkat, maka kepuasan masyarakat meningkat. Dan yang kita bisa maksimalkan baru di sini, Pak. Yang ini pun juga masih terkendala. Masih banyak orang yang lebih suka ketika punya uang, lebih suka main uangnya di sektor keuangan sih, daripada buka kedai. Karena kalau apalagi sekarang ya Pak, falas Bitcoin. Kalau pas spekulasi main Bitcoin, sekian waktu bisa dapat langsung sekian miliar. Apalagi kecenderungan harganya sedang naik. Kemarin emas, berkebun emas. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang begitu. Lebih baik bikin kedai. Ya. Dalam syariah, if you want to earn something, just produce something. Ya. Itu konteksnya. Jadi jangan pernah mau cari keuntungan dari hal yang tidak ada. Ini yang saya ambil dari Muhammad Umar Faruk dari Bahrain. Dia katakan ada perlu redefinisi dalam aplikasi ekonomi dan keuangan syariah di seluruh dunia ini. Yang pertama, dari legalism to value orientation. Dari sekedar cuma bicara hukum, bagaimana mengaplikasikan secara hukum, fikih, tolong orientasi nilai-nilai moral itu juga muncul, diintegrasikan. Yang kedua, dari sekedar bicara tentang pelarangan-pelarangan, tapi harusnya sekarang bicara tentang kemanfaatan. Jadi ekonomi syariah itu jangan disodorkan dengan narasi-narasi riba itu haram, gak bayar zakat itu dosa. Tapi yang dibicarakan dari perspektif yang seberangnya, yaitu dengan kalimat positifnya. Kalau Anda makan riba, nanti alokasi sumber daya ekonomi ini menjadi timpang. Orang yang lebih punya uang itu lebih suka taruh uangnya di sektor keuangan. Nanti uang yang lebih banyak ada di sektor keuangan menggelembung besar, sementara uang yang ada di sektor real semakin kecil. Akhirnya produksi barang dan jasa semakin sedikit. Yang punya uang banyak, demand bertambah, supply nggak ada. Saya suka selalu kasih contoh begitu Pak ya. Kalau Bapak Ibu di sini kuliah umum begini, misalkan karena kami dari Bank Indonesia, lepas dari kuliah umum, masing-masing saya kasih 10 miliar. Tapi nggak boleh keluar dari pintu itu kecuali menggunakan dengan 2 cara. Bikin warung atau taruh di misalkan Bapak boleh beli SBI. SBI-nya dapat bunga 6%. Kalau 10 miliar 6% berapa dapatnya Pak? 60 juta atau 600 juta? 60 juta. 6% dari 10 miliar. 600 juta. 10 miliar. 600 juta. Kalau dibayar itu kan biasanya annually ya. 6% annually. Kalau dibayar sama banknya per bulan 50-an something Pak ya. Kalau sudah seperti itu, mau kerja Pak? Ya santai, ongkang-ongkang kaki. Bukunya Robert Kiyosaki, Let Our Money Works For Us, gitu. Biar uang yang bekerja buat kita. Kita jadi penjual kuliner aja tiap tahun. Jadi blogger, vlogger dan lain sebagainya. Pergi kemana-mana. Kalau orang yang sudah punya uang ini seperti itu kerjanya Pak. Karena apa? Di sistem sudah disediakan untuk jadi malas. Diperkenankan gitu. Dengan apa? Karena ada bunga. Jadi akhirnya betul
apa yang menjadi banyak analisa dari banyak ekonomi yang saat ini terjadi adalah supply side rigidities, kekakuan sisi supply. Karena orang yang punya uang nggak suka bikin usaha untuk memproduksi barang dan jasa, karena lebih suka taruh uangnya di mana? Sektor keuangan. Nah, lanjut Pak. Form of the substance, micro ke juristik, micro juristik ke holistik. Kita bicara ekonomi syariah ini lebih holistik, lebih komprehensif. Ini yang merah-merah saja. From development natural sampai development relevant. Jadi harus relevan pada development, kontribusi terhadap pembangunan itu harus relevan. Sementara saat ini banyak orang yang buka sektor usaha yang penting returnnya saja. Padahal Yusuf Qaradawi katakan buka usaha itu lihat umat lagi butuh apa. Karena membangun sektor supply itu untuk membangun kemandirian umat supaya nggak didikte oleh orang lain. Kemudian poverty natural atau poverty sensitive. Nah, konteks inilah insya Allah yang membuat kita, ya, yang terakhir ini poverty sensitive, mengambil titik poin ke keuangan mikro yang menggunakan nilai-nilai syariah. Saya aja ya. Nggak kelihatan di sini sebenarnya. Ya. Ini nanti bisa di copy Pak ya, karena ini peta besar sebenarnya. Jadi kita bagi keuangan mikro itu, ada keuangan mikro dari sektor keuangan formal, ada keuangan mikro yang dilakukan oleh sektor sosial, atau yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro itu sendiri. Yang keuangan formal, ya, ada pasar modal, ada bank, ada pegadaian, ada asuransi, ada perusahaan pembiayaan. Kalau bank, ada micro banking. Micro banking itu istilahnya begini Pak. Bank yang model bisnisnya keuangan mikro. Seperti apa? Kalau di Indonesia ini BTPN Syariah. Model bisnisnya dia memang menyasar, nggak ada nasabah yang dia sasar kecuali punya karakter tidak mampu. Jadi kalau Bapak tahu bisa datang ke BTPN Syariah ya, mereka punya ada yang disebut dengan Wisma atau apa sekarang namanya, yang berisi cuma 5 orang. Biasanya 5 orang perempuan yang lulus SMA saja, ya, mengajarkan dia pakai Gramin model, tanggung renteng, tanggung renteng. Kemudian juga microfinancing, ada bank tapi dia punya divisi khusus tentang keuangan mikro. Begitu selanjutnya, pegadaian ada, asuransi ada, tapi sifatnya apa? Cuma menawarkan produk, ya, cuma menawarkan produk karena pasarnya ada. Di Indonesia ternyata ada yang begitu. Yang kedua, lembaga keuangan sosial. Ada 700 lembaga keuangan sosial di Indonesia, 700-an. Meskipun data konkretnya nggak ada yang pernah merekap, seperti Rumah Zakat, Dompet Duafa, PKPU dan lain sebagainya. Dia punya program-program pengembangan keuangan mikro yang memberdayakan masyarakat poorest of the poor sampai ke atas. Nah, yang menarik adalah yang memang menjadi lembaga keuangan mikro itu sendiri. Saya bagi menjadi 2, ada yang sifatnya non pemerintah, ada yang pemerintah. Non pemerintah, non pemerintah. Pertama yang berjenis bank, ada bank perkreditan, baik BPR maupun BPRS, ya Pak ya. Ada yang koperasi, saat ini kita tahu koperasi ada KSPPS, ada KSP. Ya, di bawahnya ada unit KSP, unit simpan pinjam dan unit SPPS. Ya, ada KSP, ada USP, ada KSPPS, ada USPPS. USPPS itu namanya KJKS, Pak. Yang sekarang menurut ketentuan Menteri Kemenkop berubah lagi istilahnya. Istilahnya itu berubah-berubah terus. Ya, tapi dilalahnya ini KSPPS ini pada intinya di lapangan itu ternyata bentuknya sama dengan BMT. Kamu tahu ya? Baitul Mal wa Tamwil. Padahal kalau Bapak ngomong istilah BMT itu nanti mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Undang-Undang tentang LKM. Ya. Dan undang-undang ini kesannya jadi tumpang tindih antara Undang-Undang Koperasi sama Undang-Undang LKM. Ya. Saya sudah pernah tanyakan kepada Komisi 6 DPR, itu kenapa kok bisa keluar undang-undang yang hampir mirip, mengurusi satu entitas, yaitu BMT. Akhirnya kesian BMT-nya Pak. Ini khusus untuk yang syariah. BMT itu akhirnya dikepung sama undang-undang. Ada undang-undang LKM, ada undang-undang koperasi,
undang-undang zakat karena juga ngurusin zakat kan ya. Ada undang-undang wakaf karena ngurusin juga wakaf. Ntar kalau ngikutin otoritasnya ada undang-undang OJK. Nanti kalau ngurusin sistem pembayaran kena lagi undang-undang BI. Padahal di satu BMT pemainnya cuma 5 orang, pegawainya cuma 5. Tapi kalau sampai ngurusin bikin laporan terus ke otoritas, kapan kerjanya? Ya. Ini salah satu yang bermasalah saat ini. Yang ketiga ada lembaga keuangan adat. Nah, adat ini Pak, ini disebutkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, LPN dan LPD. Yang tadi saya sudah sampaikan, LPD di Bali, Lumbung Piti Nagari di Sumatera Barat. Keistimewaannya adalah apa? Dia tidak kena zakat, tidak kena pajak, sehingga pricingnya cukup bagus. Cuma yang kendala adalah legal aspeknya nggak ada lagi selain undang-undang itu dan tidak detil. Saat ini diawasi oleh Pemda. Ya, saya kalau ditanya apa rekomendasinya untuk Aceh, saya pikir Bapak harus berkaca dari LPN dan LPD. Kalau mau merevitalisasi lembaga-lembaga keuangan, karena ini bagus Pak. Ya. Yang keempat apa ya? Lembaga yang ada di institusi pendidikan seperti Kokontren. Lembaga keuangan mikro yang terbesar saat ini Pak ada di mana? Sidogiri ya. Ada BMT UGT Sidogiri. Tapi kemarin sudah berubah lagi namanya KSPPS BMT UGT. Bayangin Pak. Satu entitas namanya panjang banget, semuanya itu singkatan. Ya. KSPPS BMT UGT. Ya, singkatan semua. KSPPS itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Baitul Mal wa Tamwil, usaha buruh terpadu. UGT itu buruh terpadu. Asetnya sudah mencapai sekitar 45 triliun. Basisnya apa? Basisnya Kokontren. Jadi basisnya captive market itu sudah jelas. Ribuan santri yang selalu bisa mendaftar itu menjadi captive market dan rasanya agak susah direplikasi, Pak. Susah direplikasi. Kalau mau mereplikasi UGT, Anda harus juga mereplikasi pesantrennya. Kalau di sini ada daya, gitu ya, betul ya? Daya, kalau diberdayakan sangat besar sekali. Dan akhirnya UGT itu keluar dari Kokontrennya, Pak. Ya, keluar dari Kokontrennya. Kalau Kokontren kan dia hanya melayani pondok pesantren. Dia keluar dari Kokontren, jadi entitas di luar pesantren, dan akhirnya bukan cuma melayani warga pesantren, tapi juga alumni dan wali santri. Maka berkembanglah UGT bukan cuma sekedar simpan pinjam, tapi juga punya apa Pak? Remittance, usaha transfer uang. Karena kan wali santri biasanya mau kirim ke anak-anaknya di pondok. Kemudian apa lagi? Usaha-usaha mikro sampai menengah. UGT sampai punya pabrik air mineral. Bayangin. Nah yang kedua ada yang dari pemerintah. Nah ini yang sangat banyak nih Pak. Gimana ngomongnya? Sebenarnya di sini. Kalau ini kelihatan Pak ya. Bapak bisa lihat petanya berdasarkan poin-poin, misalkan berdasarkan badan hukumnya, sumber dananya, target nasabahnya, lembaga keuangan formalitasnya, kemudian otoritasnya, dan bentuk pembiayaan. Bentuk pembiayaan ada yang tanggung renteng, campuran, ada yang individual. Yang paling menonjol sebenarnya kalau Bapak bisa jadikan pelajaran itu adalah Baitu Tamkin. Baitu Tamkin itu ada 2 jenis Pak. Di Jakarta, Baitu Tamkinnya Taskia Mandiri atau Baitu Tamkinnya Lumbung Bersaing NTB. Sumber dananya dari mana Pak? Baitu Tamkin ini dari Pemda, dana bergulir. Jadi sebenarnya bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika Pemda punya uang yang sifatnya grant kepada masyarakat. Biasanya habis Pak, dan itu nggak baik buat masyarakat. Nggak ada ini unsur mendidik. Nah, apa yang dilakukan oleh gubernur kemarin itu, Tuan Guru Bajang itu? Dia lakukan apa?
uang yang tadinya harus diberikan habis diambil oleh BTLB, ya, Baitul Tamkin Lumbung Bersaing, kemudian ditaruh di desa-desa yang sebenarnya terbelakang. Jadi desa-desa yang terbelakang dia kasih dana itu. Awalnya cuma 1 miliar, sekarang sudah sekitar 6-8 miliar. Karena uangnya bukan lagi dari Pemda, tapi uang yang mengalir dari customer. Uang yang mengalir dari customer. Bahkan Bapak Ibu boleh nggak percaya, ada satu di desa yang kami datangi itu ya, usahanya apa? Bikin sapu dari ijuk kelapa. Ijuk kelapa. Belajarnya dari mana? Dari lurah yang lepas dari tahanan, ya, selesai menjalani hukuman karena korupsi. Ya, lurah yang kena korupsi, kemudian masuk penjara, di penjara dia belajar bikin sapu tadi, balik ke desanya, dia mau bayar kesalahannya, diajarkan di desanya itu bikin sapu ijuk. Dan itu ada sekarang sekitar 5 kampung semuanya melakukan itu, dan dia tidak perlu cari orang yang mau beli, karena yang mau beli sudah datang ke desanya, langsung ambil semua yang dia produksi. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya memberdayakan masyarakat itu, ya. Ya. Jadi bisa Bapak, ini ada yang namanya Baitul Tamkin Lumbung Bersaing. Ada yang mix, itkon, bara, ada yang individual, ada PNM ulang lah. Sifatnya individual, tapi sebenarnya dia ulang di sini. Dananya juga dari BUMN. Dananya bukan dari nasabah, tapi BUMN, PNM. Ya. Kemudian kalau dari badan hukum ada PT, koperasi, ada. Sumber dana ada yang dari BUMN, donor, Pemda, ada yang dari customer, klien. Yang target nasabah ada yang gendernya khusus perempuan. Bisa lihat ada BTLB, BTTM. Kalau yang mix ada itkon. Saya kasih kata K di sini, ini maksudnya KSPPS, Pak. Ya, KSPPS di Bandung. Barah juga di Jawa Barat. Kalau yang itkon itu pusatnya di Bandung. Ya, sampai sekarang dia punya pondok pesantren, SD, ya, SD SMP sebenarnya. Jadi institusi pendidikan yang dia sasar. Mungkin juga belajar yang dari tadi yang Kopontren. Ada Kopontren UGT, masih berbasis masjid, KSPPS Binama, Pasar Beringharjo. Jadi pasar ini kalau Bapak ke mana? Ke Yogyakarta, ada di Pasar Beringharjo, ya, ada BMT yang namanya Beringharjo, BMT Beringharjo. Value yang dia tawarkan kepada pedagang adalah membebaskan gorimin. Jadi yang paling bagus itu memang karena BMT itu punya value, ya, karakternya ya. Itu saja mungkin Pak ya. Jadi bisa dipelajari. Sebenarnya ini saya ambil materinya dari buku yang akan kami terbitkan tahun depan. Ya. Jadi saya nggak kasih semuanya. Ya. Jadi ada sebaran geografisnya juga Pak, ada peta Indonesia letaknya di mana. Tapi mudah-mudahan Bapak penasaran dan beli bukunya. Ya, akhir-akhirnya marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Ali Sakti MEC. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.45, jadi sesi tanya jawab ini akan kita padatkan dalam 15 menit menuju jam 4. Sesi tanya jawab kita mulai. Cuma satu sesi, jadi mungkin sekitar 3-5 pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya, silakan.